كيفما أهواكم من أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, sebagai sama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersua dalam kajian literasi yang menggali dari sebuah kitab kuning bertajuk As-Siyasah Awil Isyarah fi Tadbir Imarah, karya seorang bijak bestari, seorang ulama dan pemerhati literasi pada abad ke-11, yaitu Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi. Pada pertemuan kali ini saya masih meneruskan bab Al-Kalam Was-Sumtu. Kemarin kita sudah membaca alinea sebelum yang akan saya bacakan pada pertemuan ini, dan saya sedikit ingin murojaah atau mereview pada alinea sebelumnya. Ada 2 poin yang perlu kita ingat untuk memandu proses dialog, memandu proses bagaimana kita seharusnya berkalam atau kita memilih untuk diam. Poin pertama sebelumnya dikatakan kemarin, wa idza su'ilta fa'ajib ala qadri mas'alatika. Apabila kita ditanya dalam sebuah forum diskusi atau dialog itu, maka kita perlu menjawab sesuai kadar masalahnya melalui pembatasan masalah atau identifikasi masalah, dan juga sesuai kemampuan kita. Kita tidak boleh terayu untuk menjawab semuanya. Kita tidak boleh dipandukan di sini menjawab yang tidak fokus, meluber kemana-mana. Kemudian poin yang kedua, wa idza sa'ala ghairuka fala takun anta mujiban wa in kunta bil mas'uli anhu aliman. Apabila kita ditanya oleh seseorang tentang suatu persoalan, maka jangan buru-buru untuk menjawabnya, walaupun permasalahan tersebut kita sudah tahu, artinya siap untuk menjawabnya, atau walaupun kita ini alamah, pakar dalam hal as'ilah, pertanyaan yang dilontarkan tersebut. 2 poin ini saya kira penting untuk kita ingat-ingat dalam rangka membangun sebuah etika berbicara, etika berdialog, berbicara atau diam. Jadi babakan ini memang fokus pada persoalan adab. Nah, untuk alinea berikutnya, tampaknya ini alinea akhir-akhir ya, akan saya bacakan. Di sini penulis menuliskan, wa idza lam yasil al-qawlu ilaika hatta iktafa biswabi gharika fala yu'athiranna dzalika fi nafsika. Dikatakan apabila ada satu ucapan, perkataan yang belum sampai pada kita, sementara orang lain atau teman dialog kita itu sudah menganggap cukup kesahihan, kebenaran ucapan tersebut, kita mendengar ada pernyataan seperti itu, mungkin dari teman yang lain, maka kita jangan terpantik untuk melakukan sesuatu. Maksudnya dalam konteks ucapan, kita merasa misalnya kebakaran jenggot,
padahal saya belum mengatakan. Kok ini sudah diucapkan dan bahkan sudah dikatakan sebagai satu hal yang cukup. Nah ini kita diingatkan jangan sampai kita terpantik untuk melakukan sesuatu yang membuat diri kita itu apa ya, ya ada hal-hal yang rasaan, mungkin merasa kita tidak diperhatikan dan sebagainya. Fa innal hukama qad qalu inna syanatal qaul khair min wadhi'i fi ghairi mawdhi'i. Para bijak bestari telah mengingatkan. Ini dikutip oleh pengarang kitab ini. Sesungguhnya syanatul qaul, menjaga ucapan, lebih baik daripada meletakkan sesuatu di tempat yang bukan proporsinya. Dalam situasi seperti itu tadi, lebih baik syanatul qaul. Kita tidak usah menyampaikan sesuatu karena sudah cukuplah apa yang disampaikan dan kebenaran itu sudah diterima oleh khalayak, oleh rekan dialog kita. Dan kita tidak perlu tergoda untuk ikut melontarkan kalam. Mungkin ini untuk menjaga supaya perkataan yang kita sampaikan malah justru akan tidak positif, tidak bermanfaat. Ma'anna kalam al-ujza min qabli rawiyah muwakkilun bi azlal. Ucapan yang terburu-buru sebelum ada sesambungnya dengan rujukan, dengan riwayat, dengan sanad, katakan demikian, itu akan bisa memelesetkan kita. Wa masrufun ilahi al-khata' wal hazal, dan akan bisa membawa apa yang kita sampaikan dalam situasi itu tadi justru kita melakukan kesalahan. Wal hazal, dan bullshit, omong kosong. Ini menarik, ada istilah wal hazal. Artinya bullshit ya. Kita dianggap apa yang kita sampaikan itu bullshit, omong kosong. Nah ini kita harus waspada. Maksudnya bahwa di tengah situasi seperti tadi, ini satu contoh yang diberikan oleh pengarang kitab ini, ketika ada pernyataan yang sudah disampaikan dan sudah diterima oleh orang lain, atau katakan diterima oleh publik, disepakati oleh publik, kita tidak boleh untuk melontarkan pernyataan yang justru membuat kabur, bahkan gaduh. Seperti situasi yang mungkin kita lihat sekarang ini, ketika ada pernyataan yang sudah ditetapkan, sudah menjadi kesepakatan umum publik, misalnya demikian, kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang kontra, pernyataan yang justru memprovokasi, dan korbannya masyarakat yang tidak tahu menahu justru akan menerima kenyataan syubhat dan kabur, samar, gaduh. Akhirnya situasi menjadi tidak kondusif. Ini kalau kita kaitkan contohnya situasi yang ya saat ini kita lihatlah. Nah ini dipandukan oleh pengarang melalui pernyataan ini, melalui contoh di kitab ini, di alinea ini, supaya kita bisa menjaga diri. Inna syana talqoli khair min mawdi'i fi ghairi mawdi'i. Lebih baik menjaga ucapan kita. Syanatul qaul, menjaga. Lebih baik daripada meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, dalam takrif atau definisi para ulama itu disebut sebagai zalim, kezaliman. Kezaliman itu menganiaya diri kita, menganiaya yang berdampak pada orang lain, karena yaitu tadi kita terpleset, terposok karena ucapan kita yang tergesa-gesa. Selanjutnya dikatakan wa idza takallamta fala ta'jub bi kalamika. Dipandukan di sini apabila kita berkata, mengucapkan pernyataan, maka kita jangan merasa bangga
atau kagum sendiri gitu dengan apa yang kita ucapkan. Wah, perkataan ini menarik sekali, membuat orang lain menjadi ya mungkin senang, histeris bahkan dan sebagainya. Wala tadu sami'ahu ilal a'jabi bihi, dan juga kita jangan mendorong ke mustami' pendengar kita yang mendengarkan ucapan kita untuk juga takjub pada kita. Wala tahzanna bil jaddi, dan juga jangan sampai itu menyebabkan justru ejekan yang menjadi-jadi dari mustami' atau audien kita. Kita sendiri tidak boleh takjub pada apa yang kita katakan, dan juga tidak boleh mendorong orang lain yang mendengarkan supaya takjub pada apa yang kita sampaikan, apalagi sampai histeris. Wala bima yaqu mauqi'ahu minan nafs, dan juga jangan sampai itu membuat sikap dalam diri kita yang tidak tepat. Sikap kita menjadi berlebihan karena kita mengucapkan dengan tujuan seperti itu. Karena yang demikian itu dikatakan bisa memberikan pengaruh atau memunculkan pengaruh sikap dengki. Wayamhu al-wajah, dan juga akan menghapus, menghilangkan sikap simpatik. Wa idza mazahaka ahadun fala tahlutanna bimazahihi jiddan. Dan juga apabila ada orang yang mencandai apa yang kita sampaikan, maka kemudian jangan sampai kita ikut terbawa arus dengan membuat candaan yang baru. Faidah akhudal mukhatab fi mazahi famsi, dan apabila mukhatab audien melontarkan lagi candaan atau tertawaan, maka cegahlah. Maksudnya di sini adalah terjadi saling menertawai terhadap kalam ucapan yang kita sampaikan. Itu jangan sampai terjadi. Nah, di sini jelas diingatkan, dipandukan oleh pengarang kitab ini bahwa dalam proses penyampaian ucapan kalam itu kita perlu memperhatikan hal-hal yang bisa membawa pada proses situasi ketika dialog atau ketika kita berada dalam forum yang lebih besar, forum kecil atau obrolan, harus tetap menggunakan etika. Dan etika itu apa? Ya, etika dengan melihat bagaimana diri kita itu bisa benar-benar membawa diri dengan baik. Ya. Nah, demikianlah para pemirsa apa yang disampaikan dalam alinea kitab ini mengenai perlunya kalam atau diam sangat signifikan untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam kita berkalam, dalam kita berretorika, karena saat ini tampaknya dunia keindonesiaan kita sedang dilanda oleh bermacam-macam fakta terjadinya retorika-retorika, bahkan diistilahkan oleh para pakar lahirnya kaum sofis. Kaum sofis itu hidup pada zaman Yunani, ketika itu hidup seorang filosof yang bijak yaitu Socrates. Ya, kaum sofis ini sukanya berretorika. Yang penting dia retorikanya bagus, memikat, membuat masyarakat atau pendengarnya terpana, bahkan histeris. Nggak penting isinya benar, konten substansinya itu sahih, nggak penting. Yang penting ucapannya itu memukau. Nah, ini yang disebut dengan juga demagog, memprovokasi. Ini yang tampaknya sedang menggemuruh dalam realitas kehidupan kita.
kita perlu kembali pada akal sehat, pada logika sehat. Karena binaul fikri, membangun pemikiran atau pola pikir yang tepat akan membawa kita pada sikap yang bijak, tawasud, yang moderat. Sebaliknya, pola pikir yang cacat, pola pikir yang nakus, bahkan azlal, yang kurang dan terperosok dangkal itu akan membawa sikap tasyadud, sikap hulu, sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam hal apapun, termasuk dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kiranya kita perlu kembali pada sikap yang arif, membangun logika akal sehat kita melalui kedekatan kita pada prosedur-prosedur keilmuan yang tepat, sehingga menjauhkan kita dari keterpelesetan, keterperosokan sikap yang justru membawa pada kegaduhan. Demikian para pemirsa kajian singkat dan sederhana ini. Salam literasi, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.